Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kami, siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kamu di sini telah diberi kesempatan dan kamu juga adalah siswa-siswa yang terpilih untuk diterima di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Kita patut bersyukur ya karena sudah diterima di SMA Negeri 2 Kota Jambi ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang peminatan. Kalau kemarin di SMP kamu tidak ada peminatan, di SMA ini ada peminatan. Peminatan itu adalah pembagian jurusan ya. Pembagian jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, sebelum Ibu menyampaikan lebih lanjut tentang peminatan ini, ya, nanti kamu ada wajib untuk mengisi angket peminatan ini. Inilah nanti yang wajib kamu isi secara online maupun offline. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan dulu tentang peminatan ini, ya. Peminatan ini tadi Ibu sampaikan ada 3 peminatan yang akan dibuka di SMA Negeri 2 Kota Jambi, yaitu peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, nanti di sini Ibu meminta sama kamu untuk mengisi angket ini, isilah angket ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan kamu. Jadi kamu nanti setelah duduk di bangku SMA sini di SMA Negeri 2, kamu itu akan menerima pelajaran ada yang sama, ada yang menerima pelajaran anak IPS, ada yang bisa menerima pelajaran IPA, yang IPA bisa ada menerima pelajaran IPS, demikian juga yang bahasa. Nah, di sini ada angket ini tadi, Ibu katakan ini angket ini nanti kamu akan mengisinya secara online dan offline. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu di angket ini isilah nama lengkap, asal sekolah, dan tanggal mengisi angket. Kemudian di sini ada pengantarnya, nanti kamu baca sendiri. Kemudian petunjuk pengisian ini nanti juga kamu baca sendiri. Kemudian Ibu lanjutkan dengan yang B, identitas peserta didik dan orang tua. Nah, ini ada nomor 1 sampai 6. Nah, ini isilah yang sebenarnya. Untuk yang nomor 5, ini ada nomor HP orang tua. Tuliskanlah, isikanlah yang sebenarnya. Kemudian HP siswa, isilah yang sebenarnya. Dan yang 6, pekerjaan orang tua. Cantumkan sebenarnya pekerjaan orang tua itu apa yang sebenarnya. Ini nantinya sangat membantu ya, untuk membantu siswa sendiri maupun untuk sekolah. Suatu saat nanti akan dibutuhkan, jadi sekolah tinggal melihat dari angket kamu ini saja. Nah, selanjutnya C, prestasi akademik peserta didik. Nah, ini diisikan mengenai raport, nilai rapor kamu di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan untuk mata pelajaran di SMP itu ada mata pelajaran minatnya di IPA, itu ya ada pelajaran IPA, itu ada matematika dan IPA. Nah, ini nanti kamu isikan sesuai dengan nilai raport. Kelas 7 di semester 1, matematikanya nilainya berapa? Kemudian kelas 7 di semester 2, nilai matematikanya berapa? Demikian juga di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian itu nanti ada di kolom jumlah nilai. Jumlahkanlah nilainya itu dari semester 1, kelas 7 sampai dengan semester 2 di kelas 9. Nah, kemudian nilai rata-rata dari jumlah nilai tadi yang sudah dijumlahkan itu dibagi 6, itulah dapat nanti nilai rata-rata. Nanti kamu isikan di
nilai rata-rata. Kemudian ada lagi di kolom sebelahnya itu di kolom sebelahnya nilai ujian sekolah. Nah, ini nanti kamu lihat dari nilai ujian sekolah kamu ya, kelas 3 kemarin tuh, itulah masukkan nilainya di situ, isikan. Nah, selanjutnya ada mata pelajaran yang nomor 2 itu IPA, sama pengisiannya. Isikan nilai rata-ratanya di kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 di semester 2. Kemudian jumlahkan nilainya, kemudian nilai rata-rata, mencarinya sama, kemudian nilai ujian sekolahnya berapa, isikan di kolom ini. Nah, untuk yang B, yang IPS, ini ada matematika dan IPS. Nah, matematikanya ini sama isinya dengan yang di IPA tadi, ya, nilainya sama, itu aja kamu tinggal pindahkan. Kemudian yang IPS ini kamu lihat juga nilai raportnya, ya, sama pengisiannya semester 7, kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 di semester 2. Isikan, jumlahkan nilainya, kemudian nilai rata-rata, kemudian berapa ujian sekolahnya. Selanjutnya untuk minat bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sama pengisiannya, isilah di semester 1 kelas 7 berapa nilainya, tuliskan. Kemudian di semester 8, semester 9. Jumlahkan nilainya, rata-ratakan. Kemudian lihat juga dari nilai ujian sekolah. Nah, yang bahasa Inggris juga sama pengisiannya di situ tuh. Nah, selanjutnya untuk prestasi non-akademik. Ini kalau kamu memiliki prestasi non-akademik di bidang olahraga, apakah ada prestasinya? Di sini tuliskan ya uraian prestasinya itu apa. Kemudian misalnya olahraga di bidang apa, misalnya renang. Kemudian tuh kalau dapat pernah lomba itu di tingkat apa. Tuh tuliskan. Demikian juga dengan seni, kreativitas, olimpiade dan lain-lainnya. Tuh kalau ada isikan. Nah, selanjutnya pilihan peminatan. Nah, ini dia ya yang paling harus kamu pahami. Untuk peminatan matematika dan ilmu alam. Untuk pilihan peminatan, ini kelompok E. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya peminatan di SMA ini ada 3, yaitu IPA, kemudian IPS, dan bahasa. Nah, ini semua tadi udah Ibu katakan juga di awal, jurusan IPA, IPS, dan bahasa itu sebenarnya sama. Karena Ibu katakan sama, itu untuk pelajaran yang wajib, ya, untuk pelajaran wajib, baik dia peminatan IPA, IPS maupun bahasa. Itu untuk pelajaran wajib A, ada pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris, matematika. Nah, itu sama semua. Yang anak IPA, IPS, dan bahasa itu sama memperoleh pelajaran wajib yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian untuk wajib B itu ada PKWU, seni budaya, kemudian penjas atau olahraga. Nah, itu semua sama. Dapat semua, dia baik nanti peminatan IPA, IPS maupun bahasa. Nah, yang membedakannya nanti untuk peminatan IPA ini, ya, kalau di IPA peminatannya itu ada kimia, fisika, biologi, dan matematika. Untuk peminatan di IPS itu ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah.
Sementara untuk yang peminatan bahasa itu ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa asing. Bahasa asing di sini di SMA 2 ini akan disampaikan bahasa Jerman. Kemudian antropologi. Jadi ada 4. Nah, jadi kamu nanti di sini bisa melihat kalau di IPA itu apa mata pelajarannya, yang di PS apa, dan yang di bahasa apa. Ya, itu nanti bisa jadi alternatif pilihan kamu. Selanjutnya ini untuk pemilihan tadi, matematika dan ilmu alam. Ini pelajarannya tadi ya. Untuk peminatannya udah Ibu sebutkan tadi. Nah, kemudian di sini kamu nanti tinggal memilih. Tadi dari awal sudah Ibu sampaikan, kalau memilih ini jangan berdasarkan teman atau jangan berdasarkan menganggap kalau untuk keren-kerenan aja, istilahnya seperti itu ya. Tapi pilihlah sesuai dengan kemampuan kamu juga ya, sesuai dengan minat dan sesuai dengan bakat yang ada dalam diri kamu. Tuh. Nah, untuk pemilihan matematika atau ilmu alam, kalau kamu memang banyak menguasai, kamu lebih menguasai mata pelajaran peminatan ini tadi, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kalau kamu sudah merasa mampu di situ, kamu merasa lebih menguasai itu, silahkan kamu pilih. Ya. Di sini kamu tinggal mencontengnya. Salah satu pilih. Itu ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Kalau kamu memang lebih cenderung memilih di kelompok IPA ini, kamu tinggal contengkan di pilihan pertama, yaitu IPA. Di sini ada ya, pilihan pertama itu ada IPA. Kamu tinggal conteng di sini. Nah, kemudian yang kamu berikan alasannya kenapa kamu sampai memilih peminatan di IPA tadi. Sini tuliskan alasannya apa. Yang kedua, peminatan tentang ilmu-ilmu sosial. Ibu tadi sudah sampaikan yang kelompok pelajaran wajib A, wajib B. Nah, untuk peminatannya ini ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ini sama dengan yang Ibu sampaikan tadi. Kalau kamu memang menguasai ini, kamu lebih cenderung ke pelajaran ini, kamu contenglah di pilihan pertamanya, yaitu ilmu sosial. Selanjutnya, berikan nanti alasannya. Nah, untuk yang ketiga, bahasa dan budaya, itu ada mata pelajarannya. Yang membedakannya itu tadi kamu mendapat pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa Jerman, selanjutnya satu lagi antropologi. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan ini tadi, di antara 3 ini tadi, kamu yang mana lebih berminat, mana yang kamu mempunyai potensi, mana kamu yang mempunyai bakat di situ. Di antara 3 ini, seandainya kamu memilih tadi di mata peminatan IPA, tapi tidak bisa ditempatkan di IPA, karena untuk penentuannya ini ya, penentuan penjurusan IPA, IPS, dan bahasa itu dilihat dari nilai mata pelajaran. Nah, jadi kalau mata pelajaran IPA-nya lebih dominan, kamu memilih IPA, di situ nanti kemungkinan kamu akan ditempatkan di kelas IPA. Tetapi kalau mata pelajaran IPS lebih dominan, tetapi kamu memilihnya IPA, kamu nanti akan ditempatkan di kelas IPS. Nah, jadi itulah. Pilihlah pilihan kedua, ada pilihan keduanya. Kalau misalnya kamu pilihan pertamanya tadi memilih IPA, pilihan keduanya kamu tinggal conteng apakah kamu memilih ilmu sosial, dan pilihan ketiganya apakah memilih bahasa. Demikian juga yang kalau pemilihan pertamanya dia berminat dengan IPS, kalau tidak masuk di IPS berarti bisa masuk ke
bahasa ataupun ke IPA. Jadi kamu tinggal memilih pilihannya. Kemudian berikan alasannya. Ya, berikan alasannya. Kemudian untuk selanjutnya pilihan mata pelajaran pilihan. Nah, ini mata pelajaran lintas minat. Lintas minat ini kamu bebas untuk memilihnya, tetapi ini ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan, tetapi yang satu sudah ditetapkan. Jadi kamu tinggal memilih satu pilihan lagi. Nah, untuk lintas minat IPA itu ada sastra Inggris, ya, sastra Inggris itu semua wajib mengikutinya. Itu jadi tidak di sini tidak ada dituliskan ya, karena itu udah wajib mengisinya. Cuma kamu perlu mengetahuinya nanti ya. Ada sastra Inggris untuk IPA, lintas minatnya nanti ada sastra Inggris. Kemudian ini ada pilihan yang kedua. Nah, di sini kamu tinggal memilih lintas minatnya. Apakah kamu memilih bahasa Jerman atau ekonomi yang satu lagi? Kalau kamu memilih bahasa Jerman, kamu tinggal checklist yang bahasa Jerman ya. Atau kalau kamu memilih ekonomi, kamu bisa checklist yang ekonomi. Nah, jadi tidak boleh memilih dua-dua, satu orang tidak boleh memilih dua-dua ya. Satu orang hanya satu pilihannya di sini. Nah, kemudian demikian juga untuk yang lintas minat di IPS. Lintas minat di IPS itu ada yang semua wajib mengikutinya. Nah, IPS itu mata pelajaran kimia. Jadi kimia seluruh siswa yang memilih IPS nanti akan dapat mata pelajaran mapel kimia. Itu semua dapat semua. Kemudian untuk pilihan ya, kan ada dua ya. Satu udah kimia, itu sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang kedua itu kamu baru di sini boleh memilih. Apakah kamu memilih bahasa Arab atau memilih fisika? Pilihlah salah satunya. Nah, untuk yang peminatan bahasa itu ada dua mata pelajaran, yaitu ekonomi dan kimia. Di sini tidak dicantumkan lagi ya, karena sudah ditetapkan, karena penetapan ini berdasarkan kapasitas tenaga pengajar di SMA Negeri 2. Jadi untuk jurusan peminatan bahasa itu tidak ada dituliskan di angket ini, sudah otomatis dia itu nanti cuma ibu hanya menyampaikan sama kamu untuk yang bahasa itu lintas minatnya ada dua, yaitu yang pertama ekonomi, kemudian yang kedua kimia. Seperti yang ibu sampaikan di awal tadi, semua jurusan itu sama, semua jurusan itu baik ya. Kamu tinggal menentukannya lagi berdasar kemampuan, keinginan, dan cita-cita kamu, berdasarkan minat kamu. Jangan ikut-ikut dengan teman. Sehingga nanti pada akhirnya kamu akan memiliki nilai yang apa yang kamu inginkan. Kemudian nanti setelah tamat dari SMA, kamu nanti bisa memasuki perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN ya, tanpa tes, hanya dilihat dari nilai rapor. Selanjutnya minat studi lanjutan. Nah, ini udah sedikit ibu sampaikan tadi ya. Ini minat studi lanjutan. Ini kamu tinggal mengisi nama perguruan tinggi negeri atau kedinasan yang kamu inginkan setelah nanti tamat dari SMA. Nah, contoh misal untuk nama perguruan tinggi, misalnya kamu berkeinginan ya, perguruan tinggi yang kamu inginkan yaitu misalnya kamu ingin yang kedinasan ini, misalnya kamu ingin memasuki menjadi Akpol atau Akmil ya, atau IPDN atau STIS, STAN, dan lain-lainnya. Kamu bisa mengisikannya di sini nih. Kemudian alasannya kenapa kamu memilih ini tadi. Berikan alasannya. Kemudian yang kedua, pilihan kedua, kalau tidak masuk di perguruan tinggi yang kedinasan yang itu tadi, kamu yang pilihan keduanya itu kamu mau milihnya kemana? Misalnya kamu ingin kuliahnya di Unsri, ya. Sebutkan di sini perguruan tingginya. Kemudian
alasannya apa kamu memilih ke Unsri. Pilihan ketiga juga selain Unsri kamu memilih apa, misalnya ke Unja, silahkan isikan kemudian berikan alasannya. Nah, jadi di sini rasa Ibu sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan. Kemudian di sini ada pernyataan. Ini pernyataan ini ditulis atau disalin kembali di tempat yang sudah disediakan ini. Tulis lagi pernyataan ini, kemudian di sini tanggalnya tuliskan, kemudian nama siswa di sini dan ditandatangani. Dan ini mengetahui orang tua atau menyetujui orang tua. Jadi dalam pengisian ini bekerja samalah dengan orang tua, ya, kamu konsultasi dengan orang tua. Program atau peminatan apa yang kamu inginkan sampaikan kepada orang tua. Jangan nanti setelah kamu menentukan ternyata orang tua tidak tahu dan ingin pindah lagi ke program atau ke peminatan lain. Nah, nanti di sini sulit untuk memenuhinya seperti itu, karena semua masing-masing sudah ada pilihannya masing-masing. Untuk setiap kelas itu satu kelas nanti menjadi 30 lebih ya, 32 atau 31 seperti itu. Nah, demikianlah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kamu bisa jelas, kamu bisa dapat memilih ya sesuai dengan keinginan kamu tadi di peminatan ini, sehingga kamu nanti duduk di bangku SMA ini bisa dengan lancar, sukses ya untuk kedepannya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.